Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan studi kasus tentang ISP. Saya Stevi Kristiartia Kumape, NIM 682018-123. ISP adalah Internet Service Provider yang merupakan perusahaan yang menyelenggarakan jasa sambung internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Di sini kami akan mengambil proses bisnis pemasangan, dimulai dengan customer akan login aplikasi ISP dengan mengisi email dan password. Lalu customer akan membuat kontrak pasang sambungan baru atau yang disingkat dengan PSB. Setelah itu, sistem aplikasi akan menampilkan form kontrak PSB, dan customer akan mengisi form kontrak tersebut, dan database akan menyimpan data tersebut. Setelah tersimpan, customer akan diminta untuk mengaktifkan GPS agar sistem mudah mengecek ketersediaan jaringan. Setelah itu, sistem akan menampilkan pilihan paket internet, dan customer dapat memilih paket internet sesuai yang dibutuhkan dan melakukan pembayaran. Dan dalam pembayaran ini, ada dua metode, yaitu non-tunai dengan tunai. Setelah proses pembayaran telah selesai, customer dapat menentukan waktu kedatangan teknisi dengan memilih shift kerja teknisi. Kemudian sistem menampilkan teknisi pada shift yang sudah dipilih. Proses order pemasangan sudah selesai. Customer dapat menampilkan rincian order pemasangan dan menunggu kedatangan teknisi. Setelah itu, teknisi akan mendatangi lokasi pemasangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan customer dan akan mengecek ketersediaan jaringan. Setelah memastikan tersedia, maka teknisi bisa melakukan pemasangan. Perkenalkan, nama saya Gilang Jonathan Pita, NIM 682018-149. Di sini saya akan menjelaskan perancangan dan relasi tabel. Di PRD ini kami membuat 7 entitas, yaitu customer, kontrak pemasangan baru, wilayah layanan, paket internet, pemasangan, teknisi, dan pembayaran. Kami telah engineering dan ERT-nya seperti ini. Customer dan kontrak PSB terjadi relasi one to many. Wilayah layanan ke kontrak PSB terjadi relasi one to many. Kontrak PSB dan pemasangan terjadi relasi one to one. Paket internet dan pemasangan terjadi relasi one to one. Teknisi dan pemasangan terjadi relasi many to one. Dan pembayaran dan pemasangan terjadi relasi one to one. Perkenalkan, saya Jessica, NIM 682018-062. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara moving data. Pertama-tama kita buat dulu data ISP ini ke dalam Excel. Telah terbuat, ada 7 tabel, yaitu tabel customer, kontrak PSB, wilayah layanan, paket internet, pembayaran, teknisi, dan pemasangan. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara moving data dari tabel customer ke dalam SQL Developer. Kita buka SQL Developer-nya, kemudian kita pilih tabel customer, klik kanan, dan pilih import data. Kemudian kita cari file yang akan kita masukkan ini, atau file Excel tadi. Kemudian kita klik open, tentukan formatnya, yaitu Excel 2003+, dan tentukan worksheet yang kita masukkan, yaitu customer. Kemudian kita next, dan next lagi. Di sini tidak ada masalah. Jika ada error, kita harus perbaiki dulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Next, di sini kita klik finish. Maka import data ke dalam tabel customer telah berhasil. Kita bisa cek, klik 2 kali tabel customer, kemudian kita klik data. Maka data yang tadi kita buat di Excel telah masuk ke dalam SQL Developer. Pada studi kasus ISP telah dibuat satu user sebelumnya, yaitu Jessica. Kita klik view. Kemudian pada general dapat dilihat bahwa nama usernya yaitu Jessica, profile yaitu profile_ISP, authentication yaitu dilengkapi dengan password, default table space-nya yaitu tbs_ISP, temporary table space-nya yaitu tab, statusnya yaitu unlock. Pada user Jessica telah diberikan roles atau peran yaitu sebagai admin aplikasi ISP dan connect. User Jessica juga diberikan object privilege atau hak-hak untuk mengakses objek, yaitu alter, delete, index, insert, references, select, dan update. Pada skema HR, dengan objek yang akan diakses yaitu 7 tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian, diberikan juga sistem privilege atau hak-hak untuk mengakses database, seperti ini, sesuai dengan kegunaan dari user Jessica ini atau peran dari user Jessica ini. Kemudian, saya akan singgung sedikit mengenai
roles yang telah dibuat sebelumnya, yaitu admin aplikasi ISP. Kita review. Role yang dibuat ini bernama admin aplikasi ISP, authentication-nya none, tidak ada, lalu diberikan objek privilege yaitu alter, delete, insert, select, dan update. Pada skema HR, dengan objek 7 tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian diberikan juga sistem privilege seperti ini. Saya buat sama dengan user Jessica, karena user Jessica akan mengakses atau mengelola ini dengan sesuai role-nya sebagai admin aplikasi ISP. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3, Internet Service Provider. Terima kasih atas perhatiannya.